kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, this one. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku yang solih dan solihah, pemirsa Al-Furqan TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Gimana kabar adik-adikku semuanya di pagi hari ini? Di hari Ahad tanggal 24 adik-adik ya. 24 Agustus. Tapi kalau bulan Hijriah, kalau nggak salah tanggal 20 Safar adik-adik ya. Bertepatan dengan tanggal 20 Safar tahun 1446 Hijriah. 1446 Hijriah. Nah, adik-adikku yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya. Ya. Tak lupa kita di pagi hari yang cerah ini untuk senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya adik-adik ya. Yang di antara kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, negara kita. Yang pekan lalu Kak Ulas juga bisa hadir adik-adik ya. Sebenarnya pasnya kemarin, pas pekan kemarin karena di hari Sabtu tanggal 17 Agustus adik-adik ya. Tapi nggak ada salahnya apabila kita juga mengingatkan kemerdekaan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adik-adik ya. Justru kalau kalian yang upacara setiap hari Senin adik-adik ya, kalau Kak Abdulis kan sudah nggak pernah upacara lagi ya. Karena upacaranya dulu ketika sekolah di SD, SMP mungkin ya, kalau sekarang mungkin nggak upacara lagi. Kalian yang upacara mungkin yang sering hafalan, Kak Abdulis masih ingat dulu ketika SD, ketika hari Senin mesti upacara, ada yang bertugas membacakan undang-undang dasar ya, undang-undang dasar dan seterusnya itu ya. Yang di alinea ketiga adik-adik, ayo ada yang ingat, ada yang hafal alinea ketiga bunyinya apa? Hah? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, kemerdekaan Indonesia itu merupakan hadiah, merupakan karunia, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak terasa sudah 79 tahun yang lalu adik-adik. Dan kayaknya mungkin yang lahir sebelum kemerdekaan sampai sekarang mungkin
Sangat sedikit sekali adik-adik ya yang ada, mungkin yang tersisa sangat sedikit. Yang merasakan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, bagaimana sedih dan sengsaranya, bagaimana susah dan laparnya, ya, bagaimana rasa sakit dan derita yang dialami mereka, ya, nenek moyang kita banyak yang merasakan apa? Sedih, susah, lapar, letih, dan lain sebagainya. Harta, nyawa, tenaga, semuanya dikorbankan untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda dan Jepang adik-adik. Nah kita sekarang tinggal menikmatinya, nggak pernah merasakan apa yang mungkin mereka rasakan pada zaman dahulu. Nah yang itu membuat kita harus pandai-pandai bersyukur. Apa adik-adik? Harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemerdekaan kepada kita, ya. Sehingga hari ini kita bisa merasakan apa adik-adik? Merasakan, kau sih salah ngomong terus ini ya. Merasakan nikmatnya kemerdekaan. Yang itu tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita adik-adik yang masih dijajah. Ayo coba, negara mana mungkin yang di atas dunia ini, negara mana yang di permukaan bumi ini yang saat ini masih dijajah oleh negara lain? Hah? Negara mana? Iya, betul. Negara jauh sana, di sebelah barat, di seberang barat sana. Terus, kalau dari negeri kita adik-adik ya, ke barat terus, ya, ke barat dan ke arah utara kalau nggak salah adik-adik ya, ke barat utara. Jadi negeri Palestina itu masih dijajah oleh bangsa Israel adik-adik, bangsa Yahudi, bangsa Yahudi adik-adik, bukan Israel. Mungkin kalau kita sebut Israel, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam adik-adik ya. Adik-adikku, mereka dijajah itu bukan dari 5 tahun atau 10 tahun yang lalu adik-adik. Mereka sudah dijajah bangsa lain sudah lama sekali. Kalau kita hitung-hitung itu 107 tahun adik-adik. Loh, kok bisa? Iya adik-adik. Kalau adik-adik mempelajari tentang sejarahnya Palestina adik-adik, tatkala terjadi Perang Dunia Pertama, PD1 adik-adik. Adik-adik yang mungkin kelas 4 atau kelas 5 itu ada pelajaran mungkin IPS ya kalau nggak salah. Itu ada namanya Perang Dunia. Kenapa disebut Perang Dunia? Karena melibatkan banyak negara. Negara mungkin ada 3-4 negara, nanti melawan 3-4 negara yang lain misalnya seperti itu adik-adik. Ya jadi banyak negara. Bukan hanya perang 1-2 negara, tapi banyak negara sehingga melibatkan banyak negara, itulah disebut dengan Perang Dunia. Dan itu terjadi pertama kalinya di sepanjang sejarah adik-adik. Ya, Perang Dunia. Perang Dunia Pertama akhirnya tahun 1900 berapa adik-adik ya? 14 sampai 1918 kalau nggak salah. Nah, tatkala terjadi Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani itu pemimpin kaum muslimin ya, kerajaan daulahnya kaum muslimin seluruh dunia pada saat itu ya, itu mengalami kemunduran dan akhirnya kalah adik-adik. Kalah karena Turki Utsmani pada saat itu nggak tahu gabung sama Jerman kalau nggak salah adik-adik ya, melawan Inggris dan Amerika kalau nggak salah adik-adik ya. Nah, tatkala kalah perang, akhirnya Inggris menguasai. Ya. Negara kaum muslimin dipecah-pecah. Yang itunya awalnya satu negara, negara Turki Utsmani, dipecah-pecah, dibagi-bagi. Di antaranya adik-adik, Inggris menguasai Palestina. Nah, Inggris masuk ke Palestina, menjajah Palestina sejak 1917 kalau nggak salah adik-adik
Ya, 1917 itu dikuasai oleh Inggris, dan sejak saat itu Inggris mendatangkan orang-orang Yahudi sedikit demi sedikit, berangsur-berangsur dari berbagai macam negara, ya, yang ingin mendapatkan tanah, mendapatkan daerah, mendapatkan apa dan seterusnya. Mereka didatangkan dari berbagai macam negara, satu persatu, 10 orang, mungkin 5 orang, dan seterusnya. Dari berbagai macam negara, orang-orang Yahudi itu datang ke Palestina. Sehingga tatkala sudah sekian tahun lamanya, akhirnya orang-orang Yahudi semakin lama semakin banyak. Tepatnya tahun 1948, Inggris meninggalkan, angkat kaki dari Palestina. Nah, tatkala Inggris pindah keluar dari Palestina, akhirnya orang-orang Yahudi pada bulan Mei mendirikan negara Israel, adik-adik. Nah, sejak itulah penjajahan beralih kepada orang-orang Yahudi. Sebelumnya dijajah Inggris, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Yahudi hingga sekarang, adik-adik. 1948, Indonesia merdeka 1945. Ya, berarti Indonesia merdeka lebih dahulu, alhamdulillah. Kemudian Palestina ditinggal oleh Inggris tahun 1948. Akan tetapi setelah Inggris pergi, hengkang kaki, angkat kaki dari Palestina, Israel, orang-orang Yahudi mendirikan sebuah negara namanya Israel. Dan mereka semakin lama menguasai dan seterusnya. Sampai sekarang, adik-adik, sudah mungkin kalau dihitung bukan hanya ratusan nyawa tapi ribuan. Ya, bahkan sejak Oktober kemarin sampai sekarang hampir setahun, adik-adik, ya. Itu yang meninggal banyak sekali. Rumah sakit, perumahan, perkantoran, sekolahan, masjid, itu banyak yang hancur. Nah, itu gambaran mungkin tatkala dulu negeri kita dijajah. Ya, bahkan sejarah Indonesia juga bercerita, adik-adik, ya, tatkala penduduk masa penjajahan Belanda disuruh membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, adik-adik. Itu sepanjang 1000 kilometer. Ya, sepanjang 1000 kilometer dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan. Itu bikin jalan raya, adik-adik, dan kebetulan lewat Gresik, adik-adik, jalannya, adik-adik. Ya, di Gresik itu dikenal dengan Jalan Dendles. Kenapa disebut Jalan Dendles? Karena pada saat itu, ya, yang menguasai atau proyeknya itu siapa? Dendles. Itu orang Inggris atau orang Belanda, adik-adik? Ya, dicoba dicari di sejarahnya, ya, pelajaran IPS kelas 5 kalau nggak salah, adik-adik. Ya, itu sedikit sejarah mungkin. Sekarang kita menikmati jalan tersebut. Jalan kereta api pun juga sama, ya, kereta api dari Banyuwangi, mungkin dari Jember atau Banyuwangi, adik-adik, sampai nanti Banten sana. Itu juga ada namanya jalan kereta api. Dan itu sudah dibangun mungkin sejak zaman dahulu. Penjajahan Belanda yang dikenal dengan kerja Rodi, atau mungkin penjajahan Jepang yang dikenal dengan kerja Romusa, dan seterusnya. Itu menurut sejarah, adik-adik, mungkin kita sekarang menikmati jalan di atasnya, menikmati indahnya pemandangan sambil merasakan atau menghirup teh hangat dan lain sebagainya mungkin, ya. Tapi di bawah itu mungkin banyak mayat-mayat nenek moyang kita dulu. Kenapa kok mayat-mayatnya banyak di situ? Ya, karena kalau seandainya mereka sakit atau mati di situ, sudah langsung ditimbun sekalian. Gak usah dibawa kemana-mana, repotin saja gitu, ya, orang Belanda. Orang kafir pada saat itu, adik-adik, ya. Itulah mungkin sedihnya, susah, jerih payah mereka tatkala
memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kita sekarang tinggal menikmati kemerdekaan tersebut. Kita makanya harus bersyukur adik-adik. Harus bersyukur. Dengan kemerdekaan itu kita bisa belajar, sekolah, bermain, ini itu mau melakukan ini itu mungkin dengan luasa, dengan enak dan nyaman adik-adik. Tapi bayangkan saudara-saudara kita di sana, di Palestina adik-adik. Mereka mau sekolah, sekolah pun juga di mana? Sekolahnya hancur. Ya, kena bom. Terus kalaupun sekolahnya hancur, mereka kan bisa sekolah di masjid. Masjidnya juga banyak yang hancur adik-adik. Mereka banyak kehilangan rumah, banyak kehilangan keluarga, tinggal di kem-kem pengungsian. Ya, tatkala mereka ingin belajar, ya belajarnya di situ adik-adik. Ala kadarnya, sebisanya, seadanya. Ya, tapi tatkala kita seperti ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah. Kita gunakan nikmat kemerdekaan ini dengan baik, dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengisi kemerdekaan dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Kalau seandainya kita mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya Allah mengambil kembali, mencabut nikmat kemerdekaan tersebut, naudzubillah min dzalik adik-adik. Bagaimana rasanya kita orang dijajah? Ya, seperti itu. Nah, di antara cara bersyukur dengan kemerdekaan ini kita pelajari. Kita pelajari sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adik-adik ya. Dan karena kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan semuanya. Semua sisi-sisi kehidupan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adik-adik, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana Rasulullah ketika mau tidur. Bagaimana ketika Rasulullah bangun tidur. Sekarang akan kita lanjutkan adik-adik. Bagaimana ketika Rasulullah mandi. Pengen tahu? Iya. Kita pelajari. Beginilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mandi adik-adik. Siap? Kita berdoa dulu adik-adik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya adik-adik. Kita bisa mencontoh, meneladani perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin tidurnya, bangunnya, sekarang mandinya. Kita bagaimana bisa meniru bagaimana mandinya beliau? Kita pelajari adik-adik. Ya. Yang pertama adik-adikku, perhatikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau masuk ke kamar mandi, sahabat Ali bin Abi Thalib ya, yang sekaligus sebagai menantu beliau ya, karena Ali itu menikah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali pernah bercerita kepada kita tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masuk kamar mandi, beliau mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian sahabat yang lain, Anas bin Malik, yang beliau pernah menjadi pelayan Rasulullah lama sekali. Ya, bertahun-tahun melayani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga menceritakan bagaimana tatkala Rasulullah mau masuk ke kamar mandi. Gimana ceritanya Anas bin Malik? Sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwasanya tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke kamar mandi, beliau membaca doa. Baca doa apa adik-adik? Allahumma inni as'aluka, kalau salah adik-adik ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Sudah hafal adik-adik?
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Ini biasanya di TK, pelajaran TK atau TPA sudah diajarin adik-adik ya. Kita hanya mengulang saja. Oh, Qabliyas aku belum hafal. Ya, kalau belum hafal kita hafalin ya. Dipraktekkan setiap hari. Setiap kali mau masuk kamar mandi, ingat bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Sudah hafal? Ayo coba kalau sudah hafal. Qabliyas dengerin coba. Gimana? Ya Qabliyas nggak bisa dengerin sih di sini di studio. Kalian kan ada di rumah mungkin ya. Tapi kalian baca ya. Bismillah. Allahumma inni. Bisa? A'udzubika minal khubuthi wal khobais. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khobais, dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari petunjuknya Rasulullah tersebut? Yang pertama adik-adik, apabila kita mau masuk ke kamar mandi, bacalah bismillah. Di dalam riwayat yang lain adik-adik, tatkala seseorang itu melepas bajunya kok sudah mengucapkan bismillah, maka setan, maka makhluk yang lain tidak bisa melihat aurat kita adik-adik. Tapi kalau kita nggak baca bismillah, namanya orang mau masuk kamar mandi otomatis kan gimana adik-adik? Secara umum ya jelas buka auratnya lah. Dan kalau nggak baca bismillah, maka akan dilihat sama siapa? Sama jin, sama setan gitu ya. Malu dilihat ya. Makanya baca bismillah tatkala melepas baju ya, melepas celana itu baca bismillah. Biar tidak diintip, bukannya hanya sekedar ngintip, malah ngelihat adik-adik ya. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Itu Rasulullah berlindung kepada Allah. Beliau seorang nabi, tapi juga beliau mengajarkan kepada kita berdoa adik-adik. Ya, kenapa? Karena manusia itu lemah. Manusia itu gak punya kekuatan yang lebih. Allah yang melindungi adik-adik. Allah yang menjaga kita. Oleh karena itu kita harus berdoa, meminta perlindungan dari godaan setan laki-laki maupun perempuan. Loh Qabliyas, emang ada ya setan laki-laki dan perempuan? Ini berita dari Rasulullah adik-adik. Masa kita nggak percaya dibilangin Rasulullah bahwasanya setan laki-laki dan setan perempuan itu ada? Iya, kita harus percaya. Setan itu ada laki-laki, ada yang perempuan. Sehingga mereka beranak pinak juga adik-adik ya. Beranak pinak itu apa? Berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Ya, punya keturunan, punya anak, nanti punya cucu dan seterusnya ke bawah. Nanti ya meninggal juga mungkin adik-adik ya, karena setan juga termasuk dari bangsa jin. Jin sama seperti manusia, cuma alamnya beda. Ya. Seperti itu, ada yang iman, ada yang kufur. Yang kufur yang namanya setan itu adik-adik. Ya, suka mengganggu. Ya. Nah, itu tadi. Tatkala kita masuk ke kamar mandi, kita mengucapkan bismillah. Berdoa. Berdoanya gimana tadi? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Tatkala mau melangkahkan kaki, maka kita dahulukan kaki kiri. Kaki mana? Kaki kiri. Kenapa kok kita mendahulukan kaki kiri? Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tatkala mau masuk kamar mandi, beliau mendahulukan kaki kiri. Kenapa kok kaki kiri?
Karena Rasulullah untuk menggunakan kaki kiri, tangan kiri itu untuk bercebok, untuk bersih-bersih. Ya untuk istinja. Ngerti adik-adik istinja ya? Untuk cawi kalau orang sini ya kalau nggak salah ya. Cebok. Seperti itu. Ya, kaki kiri untuk memasuki tempat-tempat yang itu mungkin kotor, banyak apanya adik-adik, ya namanya banyak najisnya dan seterusnya. Berbeda tatkala masuk masjid. Kalau masuk masjid tempatnya bersih, indah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk dengan kaki kanan. Ya. Nah, adik-adikku, beliau Rasulullah Muhammad SAW tatkala mau masuk ke kamar mandi, beliau melangkahkan kakinya, mendahulukan kaki kirinya terlebih dahulu. Ya, kaki kiri terlebih dahulu. Nah, kita juga harus adik-adik mencontohnya. Kamu lihat aku sering lupa karena kebelet akhirnya lari nggak tahu baca doa apa enggak, kakinya kaki kanan apa kaki kiri tadi. Ya, makanya kalau sudah terasa BAB, BAK, nggak usah ditahan-tahan. Kemudian kalau sudah pol nggak kuat nahan baru lari. Nah itu namanya kadang mendolimi diri sendiri, membuat sakit kita malah adik-adik. Ya, kalau sudah terasa segera keluar ke kamar mandi, kemudian tatkala kita mau masuk kamar mandi ingat Rasulullah juga mengajarkan kepada kita. Makanya pelan-pelan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, sambil melangkah mungkin memasukkan mendahulukan kaki kirinya. Oke, bisa? Sudah paham kan? Insya Allah. Kemudian yang berikutnya adik-adik. Yang pertama tadi apa? Membaca doa. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri. Yang ketiga adik-adik. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menasehati kita adik-adik. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, baik ketika buang air besar maupun buang air kecil. Nah, ini perhatikan adik-adik. Tatkala kita BAB, buang air besar, atau BAK, buang air kecil, ya, itu usahakan jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau di negeri kita, ya, kalau mau menghadap kiblat berarti menghadap ke barat, seperti mau sholat adik-adik. Berarti kalau kita buang hajat, buang air kecil mau buang air besar, maka kita tidak boleh menghadap ke barat maupun menghadap ke arah timur. Kalau menghadap ke barat berarti menghadap kiblat. Kalau menghadap timur berarti membelakangi kiblat. Terus gimana adik-adik? Iya betul, menghadaplah ke arah utara atau selatan. Bisa? Aku belum tahu Kak Bilias, arah utara dan selatan itu gimana? Ya sudah, gampangnya begini aja adik-adik. Ingat tatkala sholat itu menghadap kemana? Nah, berarti jangan seperti tatkala kita menghadap sholat. Entah menghadap ke kanan, itu yang arah utara, atau arah kiri, itu yang menghadap ke arah selatan adik-adik ya. Tatkala kita menghadap arah kiblat, ya, berarti arah kanan kita itu arah utara, arah kiri kita berarti arah selatan. Jadi pilih menghadap ke arah utara atau selatan adik-adik ya. Bisa? Gampang insya Allah ya. Tapi kadang lupa. Ya itulah namanya manusia. Kadang digoda setan supaya dia biar lupa, nggak baca doa, nggak mencontoh, nggak menirukan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Emang sengaja itu. Setan gangguin kita supaya kita lupa dengan aturan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabel ulangi. 1, baca doa. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. 2, mendahulukan kaki kiri. 3, ketika buang hajat BAB maupun BAK. Apa tadi BAB? Buang air besar. Kalau BAK, buang air kecil. Buang air kecil itu pipis adik-adik. Kalau BAB itu apa adik-adik? Buang air besar. Berarti ya. Iya. Itu jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi nggak boleh menghadap ke barat, nggak boleh menghadap ke timur. Tapi pilih menghadap, boleh utara, boleh ke arah selatan. Paham? Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan taufiknya supaya kita bisa mengerjakannya. Ya. Kemudian adik-adik, tatkala sudah selesai BAB, mungkin tatkala BAB, tatkala PAK, ada yang harus diperhatikan adik-adik. Sahabat Abu Qatadah menceritakan kepada kita, menceritakan tentang nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika kalian buang air kecil, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Dan juga jangan istinja dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan dipakai megang kemaluannya, kemudian untuk membersihkannya, jangan. Itu tidak boleh. Ya. Terus gimana? Megangnya pakai tangan kiri, cawiknya pakai tangan kiri, istinja. Istinja itu membersihkannya. Membersihkan kotorannya itu, baik bekas pipisnya maupun bekas nya tadi, BAB-nya tadi, dengan tangan kiri. Jangan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu untuk menggunakan sesuatu yang mulia. Makan dengan tangan kanan. Ya, jangan sampai dibalik. Makan, minum pakai tangan kiri. Tapi tatkala cepok, tatkala istinja malah pakai tangan kanan. Itu namanya kebalik. Jadi temannya siapa adik-adik? Hah? Emang mau jadi temannya setan? Hah? Iya, jangan mau. Ya, jangan mau. Maka jangan diikuti. Nah, ini kebanyakan anak-anak itu tatkala makan, kanan kiri oke. Semuanya pakai, apalagi makan bakso, satunya pegang sendok biasa, satunya pegang sendok garpu, kuahnya seret. Makan gorengan, ote-ote misalnya, satunya megang apa? Ote-otenya satu megang lomboknya misalnya gitu. Makan ote-otenya, lomboknya pakai lalapan. Loh, itu salah adik-adik. Ya, salah. Tangan kiri nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun seandainya megang, sekedar megang ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut. Tangan kirinya jangan, kanan saja. Ya, kecuali kalau tidak punya tangan kiri. Emang ada kabulas orang yang nggak punya tangan kiri? Ya ada adik-adik. Ya, mungkin cacat atau mungkin tangan kirinya sakit, nggak bisa digerakin, tangannya mungkin diperban besar gini, nggak bisa dibengkokin gini, lurus gini terus misalnya, ya nggak bisa, ya itu lain halnya seperti itu. Ya, selama kita punya tangan kanan bisa untuk adik-adik, untuk membantu kita semuanya ya, gunakan tangan kanan untuk sesuatu yang baik tadi. Makan, minum tangan kanan. Kalau cepok mungkin tangan kiri. Ya, megang kemaluan tatkala pipis itu tangan kiri, jangan tangan kanan. Itu. Jadi anak solih dan solihah itu tidak istinja
tidak cawik, tidak cebok dengan tangan kanan, tapi istinjanya, cawiknya atau ceboknya dengan tangan kiri. Ya, semua itu adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang paling mulia, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniru beliau, mencintai beliau, nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga bersama beliau. Siapa yang enggak ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga paling tinggi? Siapa yang ingin masuk surga bersama Rasulullah? Ya, semuanya kepingin, tapi berusahalah kita meniru, meneladani ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adik-adik, tatkala kita kencing, tatkala kita BAK, buang air kecil, maka harus hati-hati. Loh, emangnya kenapa Kak Bulas? Hati-hati kenapa? Hati-hati dari percikannya air kencing tersebut. Emangnya kenapa? Kok harus hati-hati? Ya, air kencing itu najis. Ya, tatkala air kencing itu najis, kemudian ngenai baju kita, ngenai celana kita, nanti baju dan celananya kita jadi najis. Kalau dipakai sholat, ayo, berarti kita sholat dengan pakaian dan celana yang najis. Gimana adik-adik? Boleh apa enggak? Nah, itu berarti kan. Nah, terus gimana caranya? Yang pertama, usahakan kalau kencing itu sambil jongkok. Nah, nanti percikannya biar enggak jauh, enggak nyiprat kemana-mana. Tapi kalau seandainya enggak bisa jongkok atau enggak mau jongkok, pengen berdiri, karena mungkin enaknya berdiri misalnya, ya dilepas saja celananya. Celananya dilepas semuanya, kemudian dicantolin. Cantolnya agak tinggi. Kalau nggak ada cantolannya ya mungkin taruh di sini, dilipat-lipat gini misalnya gitu ya. Baru nanti pipis. Ya, kemudian disiram yang bersih. Semuanya disiram. Ya, mungkin sampai perut disiram semuanya dan seterusnya biar bersih. Nggak ada najis yang ikut atau nempel di celana atau di badannya. Ya, ini yang mungkin perlu diperhatikan adik-adik. Kadang anak-anak itu tatkala pipis sudah berdiri, sudah langsung tur gitu. Celananya nggak dilepas, ya, nggak dilipat juga dan seterusnya. Ada yang nggak dilepas tapi dilipat tinggi sekali gitu. Kalau ngelipatnya hanya sebatas mata kaki atau mungkin dilipatnya hanya sebatas lutut, ya mungkin bisa kena percikannya. Ya, makanya diperhatikan tatkala pipis. Tatkala pipis diperhatikan celananya, amannya dilepas. Ya, lepas, cantolin, sudah kita pipis nyaman insya Allah. Ya. Kenapa sih kok Kak Bries kita harus hati-hati dari percikan air kencing? Perhatikan adik-adik. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang berjalan. Kemudian melewatilah dua kuburan, dua jenazah, dua kuburan yang penghuni kubur tersebut sedang diazab, sedang disiksa. Perhatikan adik-adik, mereka disiksa, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan bahwa salah satu jenazah ini, salah satu penghuni kubur ini diazabnya karena ketika buang air kecil dia tidak berhati-hati dengan percikan air kencing tersebut. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyepelekan itu adik-adik. Tatkala mendapatkan percikan kena cipratannya itu, ya, air kencing yang nyiprat-nyiprat atau apalah di situ, ya, maka itu jadi salah satu sebab disiksa di alam kubur adik-adik. Ya, itu jangan
anggap sepele. Celana aja kok, cuma sedikit aja kok. Jangan adik-adik, kalau kita nggak bisa menjaganya, itu bisa menjadi penyebab kita mendapatkan siksa di alam kubur. Ya, emang mau kita disiksa dalam kubur? Itu lama. Kalau disiksa dalam kubur itu lama sekali. Kalau kena sakit apa misalnya kakinya berdarah, kakinya kesandung batu atau kena apa, paling sebulan 2 bulan sembuh. Ya, kalaupun sakit harus dipotong, kakinya dipotong paling seumur hidup saja. Berapa tahun? 60-70 tahun misalnya. Itu tapi kalau disiksa di kubur adik-adik, bayangkan orang di alam kubur itu lebih panjang usianya, lebih panjang umurnya daripada di dunianya. Ya. Di dunia paling umurnya tinggalnya di dunia hanya 60-70 tahun lah gitu. Tapi di kubur itu bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun adik-adik. Ya, seperti Rasulullah saja. Rasulullah meninggal dunia di tahun 11 Hijriah. Berarti sekarang Rasulullah di alam kuburnya ya, itu sudah berapa ribu tahun adik-adik? 1000, kalau 1446 berarti 1435 ya. 46 dikurangi 11. Ya, 35 adik-adik. Ya, sekitar itulah. Coba bayangkan umurnya Rasulullah 63 tahun di dunia, tapi 1000 tahun lebih di alam kubur adik-adik. Itu zamannya Rasulullah. Bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Rasulullah? Ya? Panjang. Oleh karena itu jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksaan kubur. Lebih-lebih lagi siksaan api neraka. Dengan cara apa tadi? Salah satunya menjaga air kencing. Jangan sampai nyiprat itu apa didik? Percik kemana-mana, kena baju, kena celana kita, sehingga najis. Ya. Berikutnya adik-adik. Tatkala kita mau BAB, BAK, perhatikan. Jangan BAB, jangan BAK di tempat-tempat yang terbuka dan umum. Maksudnya umum gimana? Itu kadang sering kita di tempat terbuka dan banyak orang lalu lalang. Orang berhenti, berdiri, samping mobilnya misalnya gitu ya. Itu sering sekali. Sering sekali kita ngelihat di jalan. Pak sopir itu ya, itu berhenti, tiba-tiba berhenti, kemudian turun di di pinggir jalan, kemudian narik sebuah pohon, berdiri di bawah pohon itu, sudah kencing pohonnya kadang ya malahnya. Seperti itu. Itu namanya juga kurang betul adik-adik, enggak benar. Kenapa? Karena ya di tempat terbuka semua orang mungkin bisa melihatnya adik-adik. Ya. Semua orang bisa melihatnya. Oh, orang itu lagi kencing. Gak menutup diri. Ya. Terus habis itu gimana istinjaknya? Gimana cawiknya? Gimana ceboknya adik-adik? Di pinggir jalan. Ya. Mungkin gak perhatian. Ya gak perhatian. Kenapa kok bisa terjadi? Karena belum tahu adik-adik. Karena belum tahu. Dan kita kalau sudah tahu, jangan sampai ikut-ikutan seperti mereka. Nanti kalau ikut-ikutan seperti mereka yang nggak tahu, kita jadinya seperti siapa adik-adik? Ayo, siapa yang suka pipis sembarangan di mana-mana? Ketika jalan pipis, siapa? Iya, seperti kawanannya domba-domba, kambing, sapi, dan seterusnya itu binatang ternak. Ya, mereka kan nggak pernah belajar. Mereka kan bukan manusia, adik-adik hewan ya wajarlah seperti itu. Lah kita kan manusia. Kita mengakunya beriman, mengakunya umatnya Rasulullah Muhammad SAW, pengen masuk surga lagi. Berarti kita harus tatkala BAB, tatkala BAK,
tatkala pipis ya atau mau itu, maka kita harus sembunyi dari orang, dari pandangan orang. Masuklah kamar mandi. Kalau di jalan gimana? Ya cari tempat, mungkin pom bensin atau di masjid atau apa yang punya kamar mandi ya. Kalau memang nggak bisa sama sekali, memang ada tempat yang nggak bisa sama sekali. Di jalan tol itu juga kadang ada rest area adik-adik ya. Tahan sampai di rest areanya. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali ya, gimana lagi? Terpaksa. Kalau terpaksa turun di pinggir jalan, cari tempat yang tersembunyi agak menjauh. Jangan di pinggir jalan kemudian langsung buka tur gitu ya. Itu kurang pas adik-adik ya. Tahan sedikit lah, nanti dia ada pom, ada masjid, banyak. Gampang di negeri kita adik-adik insya Allah ya. Lain halnya mungkin pada zaman dulu adik-adik ya. Pada zaman dulu kalau jalan di padang pasir, gimana? Nggak ada pom bensin, nggak ada rest area. Ya, seperti itu. Sekarang sebenarnya gampang. Banyak fasilitas umum ya, kamar mandi, di masjid juga ada. Bahkan mungkin ada masjid yang 24 jam adik-adik ya. Pom bensin juga 24 jam, ada kamar mandinya dan seterusnya. Itu lebih aman dan lebih nyaman, lebih selamat lagi adik-adik ya. Oleh karena itu jangan. Bahkan Rasulullah juga berpesan sebenarnya adik-adik ya. Beliau pernah berpesan kepada kita semuanya. Hindarilah 3 hal yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Orang yang mengerjakan 3 hal ini akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu gimana? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Buang air kecil di saluran air. Air ini ada saluran air yang dipakai orang-orang banyak. Dipipisin. Nah, kalau got yang itu nggak dipakai adik-adik. Ini saluran air yang mungkin dimanfaatkan orang banyak. Misalnya saluran air yang di situ orang-orang banyak ngambil air di situ untuk cuci baju, untuk nyuci apa adik-adik, mungkin bahkan untuk masak. Ada sebagian daerah mungkin yang saluran airnya bersih sekali. Orang-orang mengambil air untuk dimasak, untuk apa ya di situ. Malah dikencingin. Atau mungkin BAB di situ. Ya nggak boleh adik-adik. Itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, di pinggir jalan orang lewat, pesing sekali. Bau apa ini? Ternyata di sekitar situ ada orang pipis, orang BAB di situ. Ya. Itu mengganggu adik-adik. Atau di tempat teduh, di bawah pohon yang pada zaman dulu adik-adik ya, pada bawah pohon itu sering digunakan untuk istirahat orang. Kalau kita mungkin di rest area misalnya gitu, di pinggir jalan di tempat ada halte misalnya, haltenya dipakai pipis, nggak ada kamar mandi, nggak ada apa, pipisnya di situ. Orang yang sedang nungguin bis, baunya pesing sekali misalnya. Wah orang ini kurang ajar misalnya gitu ya, sampean. Masa pipis di sini tempat orang nunggu bis dipipisin lagi. Nah itu yang mengganggu banyak orang sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik, itu nasihat Rasulullah tadi 3 hal yang bisa menyebabkan orang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Buang air kecil di saluran air ya, di pinggir jalan, kemudian di tempat yang teduh yang itu dipakai untuk manusia. Perhatikan, Rasulullah juga pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, dan itu juga sama memberikan nasihat kepada kita. Karena sahabat bercerita kepada kita, berarti kita juga sama mendapatkan nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Hindarilah 2 hal yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi 3 hal ya, ini 2. Para sahabat bertanya, 2 hal itu apa wahai Rasulullah? Perhatikan adik-adik. Ya, Rasulullah menjawab, seseorang yang buang air kecil di pinggir jalan. Ya, kenapa? Mengganggu.
Nggak boleh kalau di pinggir jalan, nggak boleh kalau di tengah jalan, gimana? Boleh dong berarti. Aduh, itu namanya nggak bener adik-adik. Di pinggir saja nggak boleh, apalagi di tengahnya, tambah mengganggu orang. Ya, terus gimana? Ya menjauh lah, menjauh, sembunyi. Kalau nggak ada kamar mandi di situ ya menjauh, sembunyi di balik semak-semak atau mungkin di mana dan seterusnya, menjauh. Ya, jangan buang air baik BAK maupun BAB di tempat lalu lalangnya orang, ya mengganggu. Yang kedua, di tempat yang teduh, untuk tempat istirahat, dipipisin di situ atau BAB di situ, ya jangan. Kecuali di kamar mandinya, ya di kamar mandinya itu baru gak apa-apa. Misalnya kan ada halte, misalnya ada halte, di samping halte ada kamar mandinya, disediakan kamar mandi misalnya, ya nggak apa-apa di situ di pinggir jalan, tapi juga tertutup di dalam ruangan kan, iya. Kemudian di situ disediakan tempat khusus, itu boleh kalau seperti itu. Ini nggak ada tempat khususnya, hanya tinggal dipipisin dan api misalnya di situ, ya. Itu namanya mengganggu orang banyak adik-adik. Terus kalau kita sudah selesai, disiram yang banyak, jangan lupa. Jangan sampai kita meninggalin jejak. Meninggalkan jejak atau meninggalkan sesuatu untuk orang setelah kita. Ini sering ini ya, kadang di kamar mandi umum ya adik-adik ya, di sekolahan atau mungkin di masjid atau di pom bensin ya, habis BAB ceboknya nggak di atas kloset itu, tuh dia turun kemudian ditinggal. Orang masuk, pisang gorengnya masih ada di situ. Kalau pisang goreng sih ya warna sih coklat-coklat adik-adik ya. Ninggalin untuk orang yang masuk berikutnya. Jangan adik-adik. Atau pipis tok. Kemudian istinjaknya pakai tisu, bersihkannya pakai tisu. Bekas pipisnya nggak disiram, nggak apa, dia pergi gitu saja. Begitu orang masuk, baunya Masya Allah, disiram berkali-kali dan seterusnya, nggak habis-habis. Nah itu namanya mendolimi orang, ganggu orang. Dan itu bukan tipenya, bukan sifatnya seorang muslim, bukan ciri-ciri anak yang solih dan solihah seperti itu adik-adik ya. Oleh karena itu hindarilah hal-hal tersebut yang mengganggu orang lain. Terakhir adik-adik, tatkala Rasulullah keluar kamar mandi, beliau mengucapkan ghufronaka dengan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar. Ya, kalau masuk tadi mendahulukan kaki kiri, tapi kalau keluar mendahulukan kaki kanan sambil berdoa ghufronaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Nah, itulah mungkin adik-adikku yang kita pelajari di hari ini. Beginilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi. Gimana tadi? Berdoa, baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Mendahulukan kaki kiri. Mungkin di kamar mandi pipis apa. Kalau seandainya mandi ya mandi, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya, mandi jangan lama-lama dan jangan boros air. Rasulullah kalau mandi enggak boros air. Ya. Apalagi kalau BAB sama BAK pun juga sama. Enggak boros air. Mandi dengan air secukupnya, selesai segera keluar. Jangan lama-lama di kamar mandi. Kecuali kalau memang perutnya mulus adik-adik. Perutnya mulus gak selesai-selesai, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit gak selesai-selesai misalnya, sampai pegel semuanya. Ya itu lain halnya kalau seandainya sedang sakit adik-adik. Tapi kalau gak sakit itu jangan lama-lama di kamar mandi. Ingat, kamar mandi itu tempat bersarangnya setan adik-adik. Iya, masa senang ditemani sama setan terus? Iya, makanya jangan lama-lama. Ya, segera keluar.
tunaikan hajatnya, selesaikan hajatnya, selesai segera keluar, enggak berlama-lama di kamar mandi. Ya. Kemudian tatkala pipis, ingat enggak boleh pegang kemaluan pakai tangan kanan. Enggak boleh istinja, cawi atau ceboknya dengan tangan kanan, enggak boleh. Ya, tapi dengan tangan kiri. Kemudian tatkala BAB, BAK jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblatnya. Tapi menghadap kemana? Utara atau selatan. Ya, insyaallah paham ya. Kemudian tatkala selesai keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan sambil mengucapkan doa ghufranaka. Selesai insyaallah adik-adik ya. Begitulah mungkin petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW tatkala kita hendak ke kamar mandi menunaikan hajat kita, entah itu mandi atau mungkin BAB atau BAK dan seterusnya adik-adik ya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti akan kita sambung di lain kesempatan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.